Teman-teman Indofili, iya, kita jumpa lagi dengan Cak Irul di channel Indofili. Ya, lama kita nggak ngevlog ya. Kita mau cerita-cerita tentang biasa teman-teman yang baru datang dari Indonesia masuk ke Amerika dan sudah saya bawa ke Philadelphia loh. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya tuh udah berhasil lolos visa. Saya seneng, akhirnya mereka buru-buru juga beli tiket dan ya namanya kita semuanya saudara temen, terus minta tolong untuk dijemput, kemudian untuk ya pokoknya bergabung dengan sini cari kerjaan atau apa, atau minta tolong untuk jalan-jalan. Kita layani semua dengan penuh persaudaraan, seperti keluarga yang datang dari jauh ke tempat kita berkunjung itu. Aduh, saya senang sekali seperti punya keluarga banyak. Tetapi kali ini beda. Ini ada cerita-cerita baru seperti yang teman-teman Indofili inginkan, yaitu Cak, tolong setiap orang yang datang itu diinterview supaya kita punya semangat atau punya, pokoknya seneng dengerin cerita-cerita orang-orang ya, sesuai dengan apa tema di channel kita, yaitu jejak imigran Indonesia di Amerika Serikat atau khususnya di Philadelphia. Oke, saya penuhi itu permintaan dari teman-teman. Saya mau wawancara atau mau ya kasar-kasar itu podcast abal-abal lah dengan beberapa teman-teman yang sudah masuk di sini. Salah satunya adalah teman kita yang baru masuk kemarin, langsung saya ajak ngomong-ngomong tentang pengalaman dia, bagaimana mencari visa, bagaimana kok bisa tertarik ke sini, kemudian bagaimana lolos di bandaranya masuk di sini, terus sudah di sini bagaimana kesan-kesannya. Akan kita bahas di sini ya, biar teman-teman punya gambaran enak gitu loh tentang bagaimana di Amerika, bisa memberi motivasi buat teman-teman. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita sambut teman kita di sini. Iya. Halo sahabat Indofili. Iya. Ya. Kenalin, ini ya. Nih, siapa namanya? Imam dari Madura, Cak. Dari Madura. Iya benar, orang kampung. Alhamdulillah beres, ya kan. Rumah itu what are you doing? Iya. Gitu, maksudnya bahasa Madura, kalau pakai bahasa Inggris logat Madura, what are you doing? Nah, gitu. I am fine. Gitu. Jadi istilahnya itu apa kabarmu gitu. Benar. Iya, alhamdulillah. Jadi seneng. Ini saya pakai udeng dari adat Bali, karena teman saya yang baru dari Bali memberikan oleh-oleh saya ini. Cak, buat oleh-oleh supaya masih kenal dengan budaya Indonesia. Oh iya, jelas kita harus cinta dengan budaya kita, budaya Indonesia yang banyak sekali kaya dengan budaya. Oke, langsung aja kita ngomong-ngomong dengan Mas Imam. Mas Imam, ya, ceritain tentang bagaimana ini kok tertarik dengan Indofili tidak tiba-tiba itu. Gimana itu? Kok sebenarnya dari awal itu nggak ada niat ke Amerika sama sekali. Bener. Pernah apply visa Aussie, Australia. Oke. Kan niatnya mau ke Australia nih, tapi ternyata ditolak. Habis ditolak itu cari-cari informasi lagi tentang Australia. Tiba-tiba channel Indofili itu ada di beranda YouTube saya. Alhamdulillahnya di situ. Saya nggak jodohin. Iya. Memang udah kesini, udah takdirnya mungkin ya. Nah, habis itu aku tonton, ternyata yang judulnya itu, Cak, ketipu agen 80 juta. Aku sih nggak ketipu. Ketipu agen waktu apa itu? Yang Australia itu. Yang dia itu. Oke. Jadi pas zaman kebetulan mau kepingin ke Australia. Iya. Terus ada, loh ini kok
sama-sama Mau ke Australia Australia. gitu. Sebelum saya terlanjur gitu ya. Iya, Ini kok bener. ada yang ketipu di Australia, wah wes, hati-hati gitu ya. Iya. Nah, sama dengerin itu. Heeh. Oke, oke. Jadinya dibuka itu, Iya. ditonton dan menarik kayaknya terus. Setelah itu Iya. saya ikuti channel Indopili. Mas Steven itu. Iya, Ketipu 80 juta itu. Heeh. Iya. Terus ngikutin. ngikutin terus channel Indopili dan saya pelajari step by stepnya dari mulai apply visa. Kena virus sampean berarti. Kena Iya, virus Indofili ini. kena virus Indopili. Awas ini teman-teman ya. Terus, Benar, terus. benar. Nah udah sekitar 1 bulan habis mempelajari video-video yang di Indopili, itu baru saya beranikan apply visa, Oh gitu. Heeh. Setelah menguasai ya. menguasai gitu. Setelah apply visa. Iya, karena rumah di Madura, Oh. jadi interview saya milihnya di Surabaya aja, lebih dekat ya. Oh gitu. Jadi interviewnya di Surabaya guys. Iya, Ini. di Surabaya. Karena tinggalnya di Madura. Iya. Nah, saya mau tanya ini untuk apply visa sampean syarat keterikatan Indonesianya apa itu? Pekerjaan ya, Ya pekerjaan apa itu? pekerjaan saya sebagai perawat. Saman perawat memang. Iya, di puskesmas di Madura. Tukang suntik ini. Di Madura itu bagian nyontek zaman berarti. Iya. Zaman kerja di puskesmas gitu. Heeh. Oh, nggak buka klinik juga. Enggak, belum ada uang. Mungkin Oh, pulangnya aja. ini buka klinik sendiri. Jadi dia ini pegawai Iya. puskesmas ini. Memang benar sampean perawat ya. Iya. Dari Oh, 2014 saya kerja. Oke. Dan waktu ke kantor imigrasi itu kartu Kantor- anggota perawat kantor imigrasi kedutaan Amerika, kartu anggota perawat saya yang se-Indonesia itu saya bawa, tapi nggak ditanya kok. nggak ditanya. Nggak ditanya. Tapi saman bawa atau saman pakai? Enggak, dicantolin? dibawa aja, taruh Oh. di Dompet itu lah. di berkas. Oh di berkas ya. Tapi nggak ditanya. Kayak kartu biasa. Iya, itu ya. kayak kartu kayak KTP. Iya, iya, iya. Heeh, gitu. Cuma memang pas saya apply visa interview di Surabaya, Ah, kan itu ada beberapa loket ya. ah. Pas penyerahan dokumen pertama, dokumen yang diminta itu aku bilang, Mbak kan masih orang Indonesia. Ah. Mbak, aku nanti wawancaranya pengen pakai bahasa Indonesia gitu. Oh iya Mas, Iya. nggak apa-apa, boleh Karena dia bilang. nggak bisa bahasa Inggris. Nggak ya. bisa sama sekali aku, Cak. Nggak bisa bahasa Inggris mau ke Australia. Nah, udah habis itu ngantri kan lagi untuk sesi interviewnya. Habis itu dipanggil lah nomor antrianku, Cak. Ah. Habis dipanggil, maju. Jadi kalau kita di loket pertama itu udah bilang kalau mau pakai bahasa Indonesia, si bule itu dengan sendirinya menyapa kita langsung pakai bahasa Indonesia aja. Di Surabaya. Iya, di Surabaya. Oke. Heeh. Jadi dia Cuma satu loketnya itu. cuma satu. Iya, Heeh. benar. Iya. Di Surabaya, bener. Itu langsung menyapa, selamat pagi Pak, gitu. Oh iya, Benar. selamat pagi juga, saya bilang gitu. Terus. Habis itu dia nanya, mau ngapain ke Amerika? Mau jalan-jalan, saya bilangnya gitu ya. Oh iya memang. Heeh. Habis itu ditanya mau kemana saja. Saya kan bikin itinerary. Heeh. Itu dihafalin ya. Oke. Heeh. Sama napalin. Hafalin isi itinerary-nya. Semuanya. Udah, Oke. habis itu ditanya, udah kerja belum? Saya bilang kalau sudah kerja sebagai perawat. Ditanya lagi, udah berapa lama? 9 tahun, saya bilangnya aja. Itu. Ditanya pernah ke negara mana saja? Saya bilangnya Malaysia, Thailand, dan Singapura karena memang pernah ke situ saya. Oke. Habis gitu udah aja diterima. Sama Semenit sudah ini apa namanya punya istri nggak? udah. Udah punya istri. Istrinya nggak ikut juga itu. Nggak Cuma ikut nganter. Oh cuma ikut nganterin aja. Coba ikut nganter aja. Gede diantar. Ikut. Nggak cuma dianterin tapi Iya. istrinya tidak diaplikan visa ya. Iya. Oh, udah punya anak juga berarti ya.
Iya. Itu semenit, Cak, sesi Semenit aja wawancara. wawancaranya, cuma ditanya-tanya gitu aja. Jadi teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris itu nggak usah takut-takut. Saya aja semenit. Itu loh, teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak usah takut-takut, cuma semenit dia ditanya. Langsung aja ngomong bahasa Indonesia, gitu Iya. nggak apa-apa. Nah, terus apa itu namanya tadi? Ditanya-tanya itu biasanya yang di Surabaya itu kan ditanya kamu punya aset, punya apa gitu ya. Itu mesti dipertanyakan. Oh iya, itu Nah, ditanya juga nah, ya. itu sama ditanya. Ditanya, Ngomong apa? Ngomong punya gimana? rumah nggak gitu. Ya Terus? udah saya bilang punya gitu. Cuma rumahnya orang tua kan. Tapi ngomong aja kan? Ngomong Nggak ditunjukin aja, kan? nggak ada Oh. sertifikat, nggak ada ini. Oke, terus Terus nanya mobil, punya mobil nggak? Ya punya gitu. padahal Nggak punya sekarang ya. nggak punya. Itu waktu itu masih sudah punya, memang punya. Enggak. Nah, padahal nggak punya. Padahal nggak punya. Ngomong aja punya. Ngomong gitu. aja punya gitu. Ini ada fotonya atau apanya gitu. Nggak ya. ada juga. Nggak ada. Pas nggak bawa gitu ya. Terus apalagi selain mau Udah. mobil itu. Bilang punya gitu aja nggak Iya apa-apa. udah, selesai. Nah itu kuncinya di Surabaya itu harus punya aset. Benar. Fotoin kalau punya ini, apalagi proof apa. Terus pekerjaan itu kayak jadi tadi puskesmas atau apa itu kan pegawai negeri atau apalah kasarannya itu pegawai yang dibutuhkan di Indonesia. Iya betul. Itu qualified untuk keterikatan di Indonesia. Nah, menarik kan teman-teman? Jadi cuma 1 menit ya Mas ya? Iya, 1 menit. Udah keterima kita ya. 1 menit langsung lolos guys. Iya. Ajaib kan? Nah, Nggak ada bahasa Inggris nggak tuh. ada bahasa Inggris. Kan nggak bisa bahasa Inggris Emang juga, nggak kan? bisa. Nggak bisa. Nekat ini namanya. Ya. Makanya yang nggak bisa bahasa Inggris jangan takut. Pokoknya semua harus dicoba, Iya. jalanin dulu. Oke, Jangan kalah mental. jangan kalah mental. Nah itu prinsip tuh, jangan kalah mental. Yang penting itu ini apa namanya itu, Niat dan tekad. percaya diri, jangan kalah mental. Oke. Terus lagi setelah lolos visa kan, Iya. di sana itu nggak dikasih kertas putih, Enggak, tapi hitam. kasih kayak kartu pos gitulah. Iya. Itu wah, Iya. sayang. Itu kalau kamu bawa itu bisa dikasih contoh teman-teman. Ada di Google. Oh di Google ada. Bukti, Ya, ya. saya ada sih. Maksudnya itu bisa dipegang kayak gitu Oh, iya. lah, gitu loh. Itu oke, nggak apa-apa. Tapi yang jelas sampean udah lolos dan sampean ini apa namanya sudah Ada dapat di Pila. ya, terus kemudian sampean nunggu visanya selama 3 hari. 3 3 hari. Saya dikirim ya. Oke, Iya. setelah itu bulan apa sampean? Bulan lalu, Cak. Bulan lalu itu bulan apa? Sekarang ini bulan Juli ya? ya. Juni berarti. Berarti bulan Juni. Itu ulang tahun saya. Iya, selamat Jangan ulang rame tahun. nanti ya. Nanti orang-orang dengar nanti tahun Oh, iya. Juni itu. Kalau nggak salah sebelum hari lahirnya istri sampean ini. Iya benar. Jadi Apa? bisa Nah, diterima itu kado buat istri, Cak. kado buat istri. Benar. Itu anugerah benar-benar Anugerah. teman. Nah ini siapa kita itu nggak ngerti. Itu anugerah benar-benar ya. Iya. Waduh ya Allah, alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Ya, setelah sama dapat visa sepan ini, terus sampean siap-siap ini berangkat beli Iya. tiket. Ya. Nunggu visa, nunggu paspor dikirim sama RPX. 2 hari setelah paspor dikirim, saya chat Cairul di IG. Iya, iya, iya. Harus ngechatnya di IG guys. Iya. Siapa nggak? Tapi jangan berharap hari itu langsung dijawab. Iya. Nggak bisa karena numpuk bener-bener. Sorry, setiap hari saya itu jawabin terus, tapi ya antrian mulai yang dulu-dulu tak utamakan, habis itu terus saja itu saking numpuknya. Saya sendiri yang ngurusin, saya nggak pakai adminannya ya, supaya saya bisa jawab, saya bisa jelasin langsung, dan saya khawatir kalau ada admin nanti ya itulah nggak bisa. Saya tipenya bukan orang ini ya, saya nggak mau ada penipuan, nggak ada supaya langsung aja. Kalau ada apa-apa biar saya yang tanggung jawab sendiri gitu loh, itu Mas. Iya. Jadi
akhirnya ke baca juga ya. Iya, Ya, setelah 2 hari. setelah 2 hari, bayangkan itu ajaib kalau setelah 2 hari itu. Kalau nggak salah sampean ngechat di Telegram juga ya, Telegram juga, Telegram juga, tapi iya. yang kejawab itu yang di IG. di IG ya. Saya chat di Telegram tahu kok nama sampean. Iya. Tanya-tanya. Di IG ada langsung saya balas. Saya punya visa langsung saya balas. Oke, kita lanjut. Setelah saman itu terjawab, saman beli tiket juga. Iya, beli tiket sendiri, Cak. Beli tiket sendiri. Iya. Semuanya sendiri, guys. Semuanya sendiri, Iya. bikin itinerary sendiri. Iya, beli tiket sendiri. Booking hotel sendiri, Ya. tapi booking hotelnya ini, Cak. Iya, kenapa itu ceritakan? Waduh, itu kacau. Nggak tahu, guys. Iya. Karena belum tanya-tanya ke saya, booking hotelnya itu memang di daerah New York, tapi New Yorknya itu beda sekali, bukan New York yang di dekat JFK atau di New York City-nya itu. New York yang dekat di Kanada sana, jauh sekali dekat Niagara sana. Booking hotelnya di sana. Ini dari JFK langsung ke sana kan nggak mungkin gitu loh. Iya. Itu gimana terus proses masuk? Kamu pakai Qatar ya? Pakai Qatar Airways. Pakai Qatar Airways. Itu pertanyaan kalau di Qatar tuh nggak begitu. Nggak ada pertanyaan. Jadi datang pertama, transit di Doha kan? Iya. Doha Pertama di berapa jam Indonesia kan, di Indonesia tuh ditanya mau ngapain Mas gitu, mau jalan-jalan gitu di Soekarno Hatta. Udah ditunjukkan semua karena petugas di sana juga nggak tahu tuh hotel di mana aja. Udah lolos aja, yang penting New York gitu aja. Nah, yang itu tuh pas nyampe di JFK. Nah, di JFK itu saya dipindah 2 loket, Cak. Wah ya. Seru ini seru ini. Dipindah 2 loket. Habis dipindah 2 loket saya sebentar. Di Qatar di Doha itu nggak ada pertanyaan di transitnya itu. Cuma langsung aja. Suruh sana. Check in biasa aja. Oke. Baru nyampe JFK. Di JFK sampean antri imigrasi ya betul, antri. Antri begitu nyampe di loket. Nah, ditanya lah. Saya pengen tanya ini buat teman-teman ini. Ketika sampean di antrian itu perasaan sampean gimana itu? Kacau ya. Panas dingin atau gimana? Panas dingin. Ini kayak mau akad nikah gitu, takut salah aja. Deg-degan guys. Iya. Itu udah biasa, tapi usahakan relax gitu loh. Usahakan relax benar. Terus langsung di JFK. Nah, pas gitu kan udah nyampe di antrianku, Cak. Itu disuruh maju, ditanya, where are you doing? Ya. Oke, where are you going? Where are you going? I'm vacation in here gitu. Terus your stay. Nah, saya kasih, Cak, booking hotelnya. Pas dikasih, saya disuruh pindah loket. Intinya dia pakai bahasa Inggris lah. Aku kan nggak begitu ngerti. Maksudnya gimana? Kamu ngantri di sana lagi, kata dia. Ya udah, saya ngantri lagi, Cak. Habis ngantri lagi, buka kan loket yang baru gitu. Saya masuk lagi. Ditanya kayak gitu juga. Booking hotel saya tunjukkan, semua itinerary saya tunjukkan, tiket pulang saya tunjukkan. Hotel yang bikin masalah, dibawalah ke office. Di dalam kamar. Iya. Masuk. 40 menit. Panas dingin ini. Bukan panas dingin lagi tuh. Basah itu. Iya. Itu 40 menit di office, Cak. 40 menit. Handphone ditahan 10 menit. Dicekin. Jadi pesannya buat teman-teman kalau bisa HP steril ya. Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Cuma nggak ada teroris aja nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Nggak ada jaringan teroris itu aman. Kalau telepon keluarga, telepon apa semua nggak ada. Aman ya? Iya. Jadi waktu di office gitu, Cak, udah banyak yang sama petugas imigrasinya itu 8 orang gantian yang interogasi saya, Cak. Tiap datang tuh ngerti tahu interogasi apa aja. Nggak ngerti lah. Iya. Tiap petugas itu nanya, gini. Bahasa Inggris loh ini. Nggak ngerti. Saya bilangnya tuh gini, please I have wifi because I'm not speak English. Udah gitu aja.
Sampai jengkel petugas imigrasinya, dia pakai translate sendiri, monitor komputernya dibalikin, ditunjukin ke saya. Oke, suruh jawab. Ini hotelmu dari bandara butuh waktu 5 jam. Gitu. Kamu mau pakai apa dari sini? Mau pakai taksi kemahalan, uang sakumu habis, kata mereka. Udah HP diambil kan? Nggak ada jawaban saya, Cak. Waduh. Terus gimana? Saya nggak boleh masuk ini. Saya bilang kan gitu. Terakhir gitu kan, udah nggak ada jawaban saya. Kamu kok bisa ngomong nggak boleh masuk sini? Itu pakai bahasa Inggris atau gimana? Pakai bahasa Indonesia. Saya juga nggak ngerti. Pinjam HP itu petugasnya. Oh itu. Iya, pakai Google Translate juga. Udah terakhir gitu sama petugasnya dibilangin, oke, kamu boleh masuk masuk Amerika, tapi syaratnya kamu harus booking hotel baru. Nggak apa-apa kan, kata dia. Iya, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan, asal lolos aja gitu, Cak. Udah gitu kan, distempel pasporku, suruh keluar. Oke, bye-bye katanya. Ya, itu keluar itu berarti sudah lolos, guys. Iya. Sebenarnya udah lolos. Iya, udah stempel. Tapi saya keluar itu pikiran saya beda, Cak. Dikiranya suruh booking hotel dulu, habis itu dikiranya saya suruh balik lagi ke imigrasi, pikiran saya. Pikirannya. Padahal itu sudah disuruh keluar itu. Iya. Terus? Jadi keluar dari office, ngambil koper kan. Itu disapa sama petugas koper itu, Cak. Your bag gitu kan. Yes, my bag, saya bilang gitu. Itu kaget, bener-bener kaget saya, Cak. Karena trauma sama yang di dalam gitu. Aduh. Bener-bener kaget itu. Waduh, kena lagi gitu. Kena lagi, gitu maksud saya. Lagi saya. Padahal udah diburu keluar ya. Iya. Udah nggak ada pertanyaan, udah saya keluar. Pikiran saya kalau udah nyampe halaman bandara berarti aku lolos, pikiranku gitu. Iya. Pas sambil narik koper, udah berusaha keluar secepat mungkin. 3 langkah sebelum keluar dari pintu bandara aja, ada orang pakaiannya serba hitam. Di celananya ada borgol, sama di baju sebelah sininya ada orari. Oke teman-teman Indofili, jangan lupa ya subscribe, like, dan share buat teman-teman Indofili. Kalau komen yang positif, oke? Pasti oke. Iya.